Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kami akan mempersembahkan mengenai coaching dalam supervisi akademik. Saya Francisca Romana Dewi Astika Indah Sintawati, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Gesi. Saya Ria Indramayasari, calon guru penggerak dari SD Negeri Ngepringan 1 Jenar. Saya Meratna Sari dari SD Negeri Tanggan 2 Gesi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Buria. Selamat siang Bu Siska. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Buria, hari ini Buria akan melaksanakan coaching ya. Ya. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Buria. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching kali ini yang akan dilakukan oleh Buria. Nah, pada coaching kali ini nanti saya akan mengamati coach dan coachee apakah proses coachingnya nanti sudah sesuai dengan alur pita atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang coachee katakan. Dan saya juga akan mendengarkan respon dari coachee, apakah coachee itu nanti sudah sesuai dengan jawabannya, sudah sesuai dengan pertanyaan dari coach. Begitu Buria. Dan jangan lupa pada saat pelaksanaan coaching nanti kita harus tetap menggunakan prinsip coaching ya Buria, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Begitu Buria. Nah Buria, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Ibu melakukan coaching ya. Nah, pertanyaan saya adalah pada saat pelaksanaan coaching nanti, kompetensi apa yang akan Buria kembangkan? Ya, nanti saya akan mengembangkan yang pertama kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiganya yaitu pengajuan pertanyaan berbobot. Oh, jadi ada 3 kompetensi ya, mendengarkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu Buria, kira-kira kompetensi spesifik mana yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Untuk spesifiknya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Bu Siska. Oke, begitu ya Buria. Oke. Nah, baik Buria. Kemudian indikator apa yang akan Buria capai pada saat melakukan coaching nanti? Nah, untuk indikatornya sendiri yaitu coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi dari potensi yang ada di dalam coaching tersebut. Oke, berarti indikator keberhasilannya adalah ketika coaching mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu ya Buria. Oke. Baiklah Buria, selamat melaksanakan coaching, semoga berjalan dengan baik. Nanti setelah coaching selesai kita akan ngobrol kembali ya Buria. Kita membahas pengalaman yang sudah Buria lakukan selama coaching. Terima kasih Buria. Assalamualaikum Buria. Waalaikumsalam Bu Mei. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Buria? Boleh sekali. Ada apa ya Bu Mei? Begini Bu, maaf kalau saya mengganggu waktunya ya. Sebenarnya saya itu akhir-akhir ini merasa resah sekali dan merasa memiliki kebimbangan dari saya. Ada apa Bu Mei? Apa yang membuat resah Bu Mei? Begini Bu, saya itu memiliki salah satu siswa yang bermasalah pada dasarnya. Berarti Bu Mei mau menceritakan permasalahan siswanya Bu Mei. Iya Bu. Kira-kira permasalahannya apa Bu Mei? Gini Bu, jadi siswa saya itu bernama Mas Rafa. Mas Rafa itu adalah salah satu siswa yang berprestasi.
bahkan prestasinya itu baik di bidang akademik maupun di non akademik. Tapi anak tersebut itu memiliki rasa kurang percaya diri gitu loh Bu. Jadi mengakibatkan rasa malu yang terlalu berlebihan. Memangnya menurut Bu Mei apa yang membuat Mas Rafa itu kurang percaya diri? Kalau menurut saya, selama pengamatan yang saya lakukan, Mas Rafa itu cenderung malu ketika dia itu disuruh untuk presentasi di depan kelas, di depan teman-temannya. Terus kalau misal dia itu satu kelompok dengan teman yang berjenis kelamin yang berbeda itu, dia lebih cenderung malu. Oh begitu masalahnya. Menurut Bu Mei sendiri, apakah kurang rasa percaya diri dari Mas Rafa cukup mengganggu terkait dengan pembelajaran ya Bu? Kalau menurut saya, rasa percaya diri yang kurang itu cukup mengganggu ya Bu. Apalagi ketika Mas Rafa sendiri memiliki potensi dalam dirinya. Tapi kalau dia memiliki rasa kurang percaya diri dan pemalu yang terlalu berlebihan, otomatis akan berdampak pada penilaian juga. Padahal kan kalau penilaian itu tidak hanya dari tertulis saja ya, tapi juga dari praktik juga gitu. Betul sekali Bu Mei, bahwasanya rasa percaya diri memang diperlukan terutama saat pembelajaran berlangsung. Sehingga dengan percaya diri tersebut siswa menjadi lebih aktif dan berani untuk berpendapat. Betul sih Bu ya, saya juga berpikir demikian. Apalagi ketika pembelajaran berlangsung, otomatis keaktifan dan keberanian seorang anak itu sangat diperlukan, dan itu dapat mendukung proses pembelajaran yang bisa menyenangkan dan menarik siswa. Oh, kalau begitu Bu Mei cenderung memaksakan kehendak Bu Mei agar Mas Rafa bisa berani sesuai dengan kemauannya Bu Mei. Jadi kalau begitu, menurut Ibu Mei, bagaimana dengan sikapnya Bu Mei yang seperti ini? Iya Bu, saya sadar bahwa sikap yang saya lakukan itu salah. Seharusnya saya itu lebih peka lagi terhadap perkembangan dari seorang anak. Kalau begitu, kira-kira rencana apa yang Bu Mei lakukan setelah ini untuk menghilangkan kebimbangan Bu Mei? Rencana saya nanti saya akan melakukan identifikasi ulang terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Mas Rafa Bu, dengan melakukan pendekatan secara intensif dengan Mas Rafa agar Mas Rafa bisa menceritakan kenapa sih dia memiliki rasa percaya diri yang kurang. Lalu bagaimana Ibu akan memperbaiki permasalahan kurangnya percaya diri dari Mas Rafa? Apakah ada hal lain yang dilakukan? Saya mungkin akan lebih peka lagi dengan melakukan pendekatan dengan Mas Rafa, terus juga mulai menggali perkembangan dan kompetensi apa yang bisa digali lagi oleh Mas Rafa, bisa ditingkatkan oleh Mas Rafa ini. Baik, sangat bagus Bu Mei. Langkah yang Ibu ambil sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Bu. Iya Bu, ya syukurlah sekarang saya merasa lega. Jujur saja saya merasa bingung dan saya merasa takut untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan kasus ini. Syukurlah jika Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu jalankan rencana aksi tersebut? Kalau hal itu saya mungkin akan melakukannya dengan hal-hal yang kecil dulu. Misalnya saya memberikan apresiasi terhadap segala hal yang dilakukan oleh siswa, sekecil apapun itu, misalnya memberikan tepuk tangan atau memberikan tanda bintang. Terus agar mereka lebih aktif lagi ketika sedang proses pembelajaran, mungkin di sela-selanya saya akan melakukan ice breaking agar mereka tidak merasa jenuh. Terus saya akan menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang bisa menarik keaktifan siswa. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Mei untuk melakukan komitmen itu? Mungkin kalau ini masih saya pikirkan sih Bu. Kalau saya lebih menginginkan mendapatkan dukungan dari rekan kerja, dari guru senior seperti itu, terkait dengan mungkin metode atau model pembelajaran apa yang akan saya terapkan dalam pembelajaran nanti. Itu ide yang sangat bagus Bu Mei. Semoga dapat segera terselesaikan dan Mas Rafa menjadi siswa yang lebih aktif dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Amin. Terima kasih banyak Bu Dia untuk waktunya telah mendengar segala keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sangat lega. Sama-sama Bu Mei. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswi kita. Amin, amin. Kalau gitu, saya permisi ya Bu Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
Selamat siang Bu Ria. Selamat siang Bu Siska. Sudah melaksanakan proses coaching ya Bu Ria? Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Baiklah Bu Ria, dari pelaksanaan coaching tadi saya sudah melakukan pengamatan dan saya sudah membuat beberapa catatan mengenai pelaksanaan coaching antara Bu Ria dengan Bu Nana. Ya. Baik Bu Ria, izinkan saya bertanya beberapa hal. Ya, terkait dengan indikator yang sudah Bu Ria rencanakan tadi. Nah, kira-kira dari coaching tadi apa yang sudah Bu Ria lakukan? Ya, dalam coaching kali ini saya sudah melakukan dengan alur tinta pastinya, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali kunci untuk menemukan atau menceritakan permasalahannya serta menemukan solusi-solusinya. Seperti itu Bu Siska. Ya, bagus sekali Bu Ria ya. Ya, baik Bu Ria. Selama tadi proses coaching, saya juga mengamati bahwa antara Bu Ria dan Bu Nana itu sudah berjalan dengan baik sekali. Bahkan alur yang dipakai itu sudah sesuai dengan alur tinta. Dan di situ saya juga mengamati Bu Ria sebagai coach sudah berperan dengan baik sebagai pendengar yang baik, hadir dengan kesadaran penuh, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Dan saya juga melihat bahwa Bu Nana sebagai coach sudah bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang Bu Ria berikan sebagai coach begitu nggih. Sehingga di situ saya menangkap bahwa Bu Nana sebagai coach sudah mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan oleh Bu Ria. Dan saya juga tadi sudah melihat juga dalam proses coachingnya antara Bu Ria dengan Bu Nana tadi, Bu Ria sudah menerapkan prinsip coaching, ada kemitraan di situ, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari diri coaching. Nah, kemudian Bu Ria, kira-kira nih kompetensi apa yang akan Bu Ria kembangkan lagi berdasarkan dari coaching yang sudah Bu Ria lakukan tadi? Ya, Bu Siska, untuk kompetensinya saya lebih memahami proses tinta sehingga saya bisa melakukan proses coaching lebih maksimal lagi. Oke. Berarti ini bisa menumbuhkan semangat bagi Bu Ria ya untuk melakukan proses coaching yang lebih baik lagi gitu ya Bu Ria, dan tetap berpegang pada proses tinta secara maksimal gitu ya. Ya. Terima kasih Bu Ria atas waktunya. Selamat sudah melaksanakan coaching dengan baik. Semoga lain kali kita bisa melaksanakan coaching jauh lebih baik lagi begitu ya Bu Ria. Jadi terima kasih Bu Ria atas waktunya.